Nah, hari ini kita akan membahas atau mempelajari bab 3, yaitu tentang pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, di dalam materi ini nanti setelah kalian mempelajari bab 3 ini, diharapkan kalian dapat menyikapi pengaruh kemajuan teknologi dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dengan baik. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat bertanggung jawab menyikapi pengaruh iptek terhadap negara di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat, kalian diharapkan dapat menyebutkan berbagai usaha yang dilakukan untuk menyikapi kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. Kita lihat ya, masuklah kita tentang pengaruh positif ya kemajuan iptek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang pertama dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, yaitu pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil diantaranya adalah makin meningkatnya investasi asing dan penanaman modal di negara kita. Itu aspek dari ekonomi dari segi positif. Kemudian yang kedua, makin terbukanya pasar internasional. Ya, baik hasil produksi dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian yang ketiga, mendorong yaitu para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Kemudian yang kelima, meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Itu adalah pengaruh positif dari bidang atau aspek ekonomi. Kemudian yang kedua adalah dalam bidang aspek budaya. Ya, kemajuan teknologi dan informasi ini ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi. Ya, secara langsung ini telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dan dari belahan bumi lainnya kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, sehingga kita secara tidak langsung kita dapat melakukan yang namanya proses transformasi ilmu. Ya. Kemudian yang bermanfaat bagi kita. Dengan alat-alat atau informasi tersebut kita contohnya bisa belajar banyak dengan tata nilai-nilai budaya dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kita bisa belajar di rumah dengan sistem daring, ya, sistem online. Ini adalah salah satu kemajuan dari iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kita bisa mencontoh etos kerja dari negara-negara lain.
sehingga kita semangat kerja kita bisa dilihat oleh orang lain dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah aspek budaya dari pengaruh iptek. Yang ketiga adalah aspek hukum, pertahanan dan keamanan. Nah, pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan dan keamanan ini dapat kita ambil diantaranya adalah yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak. Kemudian yang ketiga adalah makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, misalnya polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional lagi atau bisa melakukan transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat adalah menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebagai penjaga keamanan, kedaulatan dan ketertiban negara. Kemudian yang berikutnya adalah pengaruh negatif. Pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, misalnya dalam bidang politik. Dalam bidang politik apa saja itu dampaknya? Yang sekarang ini yang marak atau yang disebut lagi booming. Yang pertama adalah maraknya penyebaran berita yang tidak benar melalui internet. Itu yang pertama, dampak negatif. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan perpecahan di dalam masyarakat akibat fanatisme terhadap kelompok atau perorangan. Ini juga adalah pengaruh negatif dari aspek politik. Kemudian dengan adanya terorisme dan radikalisme, ini juga cepat menyebar. Ini juga pengaruh negatif dari aspek politik. Kemudian kita lihat lagi dalam aspek ekonomi. Misalnya kecenderungan sikap konsumerisme. Ya, ada produk baru, kita pengen lebih dahulu yang memiliki. Ya, itu yang disebut konsumerisme. Ya. Kemudian yang kedua adalah kesenjangan sosial yang tajam ya karena persaingan bebas. Ini juga dampak negatif dari bidang ekonomi. Kemudian dampak yang ketiga adalah bahwa sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Nah, kalau sekarang ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan bantuan 600.000 per bulan. Nah, ini juga nanti lama-lama akan berkurang. Karena kita tidak sanggup untuk membiayai dengan begitu banyaknya permintaan di masyarakat. Kemudian yang keempat adalah beralihnya tenaga kerja manusia yang diambil alih oleh teknologi yang berdampak pada pengangguran. Contohnya adalah penjaga-penjaga di pintu tol. Sekarang sudah memakai semua serba elektronik, ya, kartu elektronik dan tidak perlu banyak tenaga kerja. Termasuk juga di dalam pertanian-pertanian.
Tidak perlu lagi, kalau dulu di kampung saya itu harus beramai-ramai untuk memotong padi. Sekarang dengan teknologi sekarang tidak perlu beramai-ramai, cukup 2 atau 3 orang bisa mengerjakan sampai berhektar-hektar. Itu contohnya ya. Jadi sehingga pengangguran akan semakin banyak ya. Terjadinya pengurangan dengan menggunakan robot-robot yang dipakai. Nah, itu dalam aspek ekonomi. Kemudian yang berikutnya adalah dalam aspek sosial budaya. Ini makin lunturnya nilai-nilai keagamaan. Yang kedua adalah individualisme. Kemudian yang ketiga adalah hedonisme. Keempat, gejala westernisasi. Kelima, kesenjangan sosial. Keenam, gejala westernisasi. Kemudian memudarnya nilai-nilai gotong royong. Kemudian kurangnya komunikasi ya, sosial secara langsung. Jadi anak-anak sibuk dengan gadget masing-masing sehingga kurang untuk berkomunikasi. Kemudian aspek yang berikutnya adalah aspek hukum, pertahanan dan keamanan. Apa saja itu anak-anak? Misalnya apa? Penyadapan ya. Kemudian apa lagi? Ada pemalsuan identitas. Ini juga dalam bidang aspek hukum dan pertahanan dari dampak negatif. Kemudian apa? Yang sekarang ini maraknya pencurian data. Ya. Ini yang disebut adalah dampak negatif dari aspek hukum dan pertahanan dan keamanan. Kemudian apalagi? Ada sekarang ini adalah berita-berita hoax. Ya. Kemudian apalagi? Kecenderungan adanya konten yang tidak sesuai dengan anak-anak. Ya, ini sangat berpengaruh sekali terhadap anak-anak di zaman sekarang ini ya. Kemudian ada apalagi eksis di dunia maya yang berlebihan. Ini juga merupakan dampak dari dampak negatif dari bidang hukum. Ya, kita lanjutkan membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 28C ayat 1. Silakan dibaca di rumah. Dan juga pasal 31 ayat 5. Dan juga Undang-Undang nomor 19 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi silakan itu dibaca undang-undangnya. Nah, kita lanjutkan bagaimana sikap kita ya. Sikap yang selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama itu adalah sikap bertanggung jawab dalam pengembangan iptek. Misalnya meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat secara lahir dan batin. Kemudian yang kedua, memiliki kearifan dan berbagai prinsip moral. Kemudian iptek yang dipergunakan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek itu bisa melalui dari keilmuan atau langkah-langkah yang sistematis yang harus kita kembangkan. Segi agama
etika, dan tujuan pengembangan iptek itu membantu manusia dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, kita tidak perlu lagi bawa kitab, ya, cukup kita bawa kitabnya ada di mana, di HP saja. Kemudian membantu manusia menjalankan tugasnya untuk membangun alam semesta dan ciptaan Tuhan. Itu sikap yang harus kita kembangkan di dalam pengembangan iptek. Nah, kemudian kita lanjut, berikutnya adalah sikap dalam bidang politik. Apa yang harus kita kembangkan? Ya, sikap selektif apa yang harus kita kembangkan di dalam bidang politik? Ada yang tahu, anak-anak? Atau ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Nah, yang pertama adalah mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsinya dan peranannya secara baik dan benar. Kemudian yang keempat adalah memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima adalah menegakkan supremasi hukum. Dan yang keenam adalah memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Sikap selektif kita terhadap pengaruh kemajuan di bidang ekonomi. Ya, yang pertama tadi adalah memperkuat produk domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua adalah pertanian dijadikan sebagai prioritas utama. Yang ketiga, industri harus menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak tergantung pada impor dari luar negeri. Kemudian perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang keempat, tidak bergantung pada peradaban multilateral seperti pada IMF atau Bank Dunia ataupun Bank WTO. Sikap selektif, pengaruh kemajuan iptek di dalam bidang sosial budaya. Yang pertama adalah terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Ya, mau atau suka atau tidak suka, ya, kita harus terbuka dengan inovasi dan perubahan ataupun kemajuan zaman. Ya. Kemudian berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Kemudian menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Demikianlah materi kita hari ini. Cukup sekian. Tetap semangat. Salam sehat. Burung merak, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih.